Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama lagi dengan Ali Mahdi, Master SOP. Ya, kita sekarang berada di channel Master SOP. Baik, rekan-rekan sekalian, saya sekarang bersama dengan tamu saya luar biasa, ya, yaitu Muhammad Nizar. Muhammad Nizar ini sering bertemu dengan saya, ya. Saya sudah sangat kenal, ya, cukup dekat juga, karena dengan beliau inilah kemudian saya juga banyak belajar. Beliau saya anggap sebagai guru saya juga, ustadz saya, maka saya juga sering menganggap beliau adalah seorang ustadz, ya, dan beliau adalah senior saya, gitu. Gitu. Beliau kelahiran di Banyuwangi, ya, Banyuwangi, dan status tentunya sudah menikah dengan anak 3, dan beliau adalah seorang pengusaha, entrepreneur, dan sekarang punya produk brand yang luar biasa, ya, yaitu Sasa Herbal Oil. Nah, gitu kan. Nah, Ustadz Nizar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alim, guru saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang saya bisa bertemu kembali, ya. Di samping ini adalah memang program khusus, saya juga sebenarnya kangen sama beliau, makanya beliau saya tunjuk ya lebih awal untuk bisa bertemu, walaupun masih dengan cara online seperti ini, gitu kan. Luar biasa. Mudah-mudahan kabar Ustadz Nizar ini, ya, baik ya, Ustadz, ya, baik ya. Alhamdulillah, sehat selalu. Nah, ini posisi di mana, Ustadz? Kalau saya nih masih di Mojokerto ini, belum di Denpasar. Saya di Denpasar, Ustadz ini. Alhamdulillah, beliau ini bolak-balik ya ke Jawa, ke Denpasar, luar biasa. Nah, Ustadz, ini saya bertanya ini, tapi santai aja ya. Santai, ya. Ustadz Nizar ini pengalaman hidupnya kan luar biasa. Dalam berbisnis aja itu sejak muda beliau, sejak muda. Pernah menjadi peternak bebek, pernah, ya, berdagang juga pernah, bahkan ya loper majalah itu pernah, ya. Nggak tahu ini tahun berapa loper majalah, apakah masih keren-kerennya majalah Trubus saat itu atau mungkin Bobo atau apa, saya nggak tahu ya. Kemudian beliau juga fotografer amatir luar biasa, berarti di rumahnya pasti ada kamera ini, ya kan? Iya. Juga adalah punya perusahaan namanya CV Mentari Pagi, dahsyat kan, Mentari Pagi ya. Kalau Anda sedang di Sanur ya pagi hari itu ada namanya Sunrise. Nah, ini CV Mentari Pagi, bergerak di general kontraktor. Wah, keren ya. Walaupun ya sekarang ini justru dikenal dengan Sasa Herbal Oil-nya ini. Nah, saya tanya ini, dari pengalaman dari muda berbisnis itu, kemudian sekarang juga masih geluti kontraktor, kok tiba-tiba terjun di dunia herbal ini, Sasa Herbal Oil, ini apa yang latar belakang ini, Ustaz? Baik, terima kasih, Ustadz. Alhamdulillah, setelah saya bergerak di beberapa usaha, saya juga di general kontraktor. Kemudian karena intensitas saya dengan teman-teman di kegiatan sosial ya, di dakwah sosial, ini khususnya di pesantren digital, itu ketika kami dan teman-teman, saya kebetulan salah satu foundernya, ini keliling ke beberapa tempat, ke daerah lain, mengajari teman-teman muda, anak-anak yang usianya masih level mahasiswa begitu. Saya pribadi berpikir, loh, ini kita ngajarin tentang manfaat HP untuk produktif gitu, smartphone itu, tapi rata-rata teman-teman ini nggak punya produk gitu. Itu awalnya seperti itu berpikirnya. Kemudian saya ini berimajinasi,
apa yang bisa saya lakukan supaya hidup saya lebih bermanfaat ke lebih banyak orang. Itu yang pertama. Kedua, membuat satu jaringan yang bisa menyampaikan ide dan gagasan saya, tidak hanya di bidang bisnis tentunya, tapi lebih banyak ke masalah-masalah kebermanfaatan hidup. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana membuat produk problem solving ya, yang bisa membantu masyarakat luas. Ini dengan kemampuan masyarakat yang relatif plural ya, sangat majemuk, ekonominya maupun sosialnya. Ini maka lahirlah Sasa Herbal. Sasa Herbal. Itu Sasa Herbal ini inisiatifnya adalah ingin lebih bermanfaat pada usia saya yang sudah mendekati waktu itu 50 tahun. Jadi saya ingin membuat satu tonggak sejarah, ini mesti harus kerja keras gitu. Semangat, 3 tahun riset, ya riset dengan beberapa teman herbalis, juga ada yang ahli di bidang Jadi risetnya itu sudah 3 tahun sebelumnya ya, sebelum launching ya, Ustaz? Sebelum launching kita riset material bahan-bahan baku herbal, tetapi sebelumnya kami punya dasar, Ustadz. Jadi sebelumnya dari keluarga besar itu ada yang memang mempunyai resep herbal yang dalam bentuk minyak. Tetapi itu kan belum cukup, walaupun waktu itu menurut saya sudah sangat bermanfaat. Maka kami riset ulang dari bahan-bahannya, kita masukkan ke lab, hasilnya apa, kemudian kita bikin satu formula baru sesuai kebutuhan sekarang, yang alhamdulillah sekarang masyarakat bisa menerima dengan baik dan sudah kemana-mana, Ustaz. Nah, dan saya lihat tidak hanya di Bali, ini pabriknya kan di Bali, Ustaz ya? Iya. Dan sudah mengantongi izin BP POM, kemudian Halal MUI dan lainnya ya. Ini dasar dan saya lihat sampai di luar Bali. Ini kemana aja, Ustaz, selain di Bali? Sudah kemana aja nih produknya? Alhamdulillah kita memang izin edarnya masih untuk dalam negeri dan kita sudah dari Sabang sampai Merauke sudah ada yang merasakan. Artinya di seluruh Indonesia, di kota-kota besar, sebagian besar sudah ada reseller maupun distributor. Karena bisnis kami itu direct selling, Ustaz. Jadi kami tidak menggandeng perusahaan besar di dalam pendistribusiannya. Walaupun beberapa kali ditawarin begitu, Ustaz, dengan tentu keuntungan besar. Tetapi karena nggak sesuai dengan visi kami yang kami bangun, maka kami menggunakan tetap direct selling, masyarakat berjualan sekaligus menikmati hasilnya, bermanfaat buat masyarakat juga yang ingin merasakan manfaat Sasa Herbal. Seperti itu, Ustaz. Kalau direct selling itu berarti door to door gitu, Ustaz? Atau bagaimana? Atau sistemnya kayak seperti apa? Yang dimaksud direct selling ini bahwa pendistribusian produk kami, Sasa Herbal ini, tidak melalui pendistribusian konvensional perusahaan-perusahaan besar. Tetapi kami membuat jaringan sendiri, masyarakat yang berjualan, dengan sistem ada distributor, ada agen, reseller, baru user. Jadi bukan harus door to door, kami membangun dengan 2 sistem. Kami ada sistem online yang di backup teman-teman ahli digital, yang di sini kita juga terus menyebarkan brand awareness sekaligus berjualan lewat online di banyak ini platform lah. Nah, termasuk kalau yang door to door itu adalah yang offline itu dibangun dengan jejaring, Pak. Visi kami adalah sistem jaringan ya. Sistem jaringan ya. Kalau dulu kalau saya dengar ada misalnya multi level marketing itu juga jaringan. Kalau tetapi kami beda sistem, Pak. Kami murni berjualan dengan margin tertentu untuk distributor, untuk reseller dengan margin tertentu. Kemudian dengan benefit-benefit tertentu, ada pelatihan, ada benefit yang lain, banyaklah benefit tools maupun benefit yang lain. Untuk teman-teman supaya mengupgrade kemampuan juga, kita nggak semata-mata
bicara bisnis dan uang, tetapi bagaimana mengupdate teman-teman ini supaya naik levelnya, baik pola pikir, skill, jaringannya, maupun pemahaman tentang bagaimana dirinya harus bergerak ketika dalam situasi apapun. Ini yang kami terus support ke sana, Ustaz. Itu. Oh, itu keren ya berarti sistemnya ini ya. Iya, karena kalau dulu itu saya mohon maaf ya pernah memang bergabung di multi level marketing itu dasar. Dan ternyata ini juga mirip tapi bukan gitu ya. Ini dasar ya. Karena apa? Bisa memberdayakan member-membernya gitu ya, Ustaz ya. Iya. Nah, oke. Nah, sekarang kan sudah menyebar ini Sasa ya sampai ke Pulau Jawa, bahkan di di Jawa Barat dan lainnya. Papua, Irian, Maluku, semuanya ada. Flores, sudah nasional, insya Allah. Walaupun belum merata, Ustaz. Belum merata. Kita membutuhkan arah ke sana, tapi masih proses, Ustaz. Tapi sepertinya sudah sampai ke Malaysia nih kayaknya. Malaysia dan beberapa negara, karena kami direct selling itu tidak harus menjual door to door, termasuk bekerja sama dengan agen-agen wisata di Bali. Beberapa hotel bintang 5 juga menyediakan cindera matanya, ikon Sasa ditaruh di sana. Jadi tamu-tamu asing belanja untuk dibawa pulang karena mereka merasakan manfaatnya ketika liburan di Bali. Jadi memborong dibawa pulang. Walaupun dalam bentuk jumlahnya nggak terlalu banyak. Banyak juga yang repeat order, bahkan mau jadi distributor di negaranya sana. Tapi kita belum ngurus ke sana. Kita penuhi dulu dalam negeri. Wah, ya keren. Nah, Ustaz, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini kan masa pandemi ini, banyak para pengusaha kena dampaknya, terutama pengusaha di Bali yang banyak menggantungkan di sektor wisata. Nah, ini bisnis Ustaz ini kan ada banyak ini, termasuk herbal, ada kontraktor. Ada dampak nggak dengan pandemi ini? Baik, Ustaz. Kalau kita ukur dampak, tentunya pasti berdampak. Karena pandemi ini menghantam ke seluruh sektor kehidupan ya. Jadi efek dari pandemi itu memang luar biasa. Orang mau beribadah aja diatur misalnya. Orang bepergian aja diatur sedemikian rupa. Ada new normal yang harus dipenuhi. Nah, belum dari sisi ekonomi yang luar biasa. Tetapi alhamdulillah salah satu syarat utama untuk menjadi seorang entrepreneur adalah kemampuan survival. Itu tahap pertama, itu level paling bawah, mohon maaf. Di samping kemampuan survival, ada lagi kemampuan bagaimana membuat celah-celah supaya melepaskan diri dari jeratan ketika situasi sangat berat. Dan itu harus dilakukan. Kalau kita hanya diam duduk, saya kira akan runtuh beneran gitu. Itu saya kira itu, Tad. Berarti tetap kena dampaknya sebetulnya ya, tapi kena dampak. Nah, ini tetap masih eksis gitu ya. Eksis dan harus berkembang. Jadi kita tidak bicara survivor lagi, tetapi bicara bagaimana kita membuat satu opportunity baru, bagaimana dampak ini membuat satu hikmah dari banyak sisi. Salah satunya di penjualan itu harus meningkat, dan tentu ini dibutuhkan ikhtiar dan trik-trik tertentu lah supaya naik. Salah satunya adalah memahamkan ke seluruh tim kami dari di manajemen sampai di semua lini bahwa dengan bergerak kita akan lebih banyak manfaatnya daripada diam. Terus membuat satu pola-pola baru, dan alhamdulillah dampak itu nggak terlalu signifikan buat kami, tetapi membuat semakin semangat untuk menebarkan manfaat. Nah, itu luar biasa. Semakin semangat dalam menebar manfaat ini dasar. Ustadz ini ya, Ustadz Nizar ini senior saya. Mohon maaf kalau dari usia adalah beliau senior saya. Nah, saya selalu melihat, mengamati gitu ya, ke sahabat-sahabat saya, termasuk Ustadz Nizar ini. Beliau ini senior saya, tapi semangatnya luar biasa, bahkan tidak kalah, bahkan melebihi anak-anak muda gitu loh.
Nah, ini saya menjadi salut dan luar biasa, luar biasa. Baik itu di dalam berbisnis, ya, baik itu dalam berkomunitas, ya, dalam ibadah. Saya lihat semangat luar biasa. Bahkan saya baca moto beliau ini, ya, Ustadz Nizar ini punya moto ini, ya, mencintai, ya, tidak cukup dengan kata, tapi tindakan. Betul nggak ya, Ustadz ya? Betul, Mencintai betul. tidak cukup dengan kata, tetapi tindakan. Ini apa artinya ini, Ustaz? Ini menarik sekali ini. Ya. Ini maknanya apa ini? Terima kasih, Ustaz. Jadi ini makna dari sebuah mengevaluasi diri, ya, mengevaluasi diri, bagaimana saya hidup menempatkan diri. Jadi kalau saya mencintai itu tidak hanya bilang aku sayang kamu, aku mencintai kamu, harus lebih dari itu. Karena faktor mencintai itu adalah ada linear dengan pengorbanan. Itu berlaku general, ya, umum. Baik itu saya mengatakan saya mencintai Tuhanku, siapa Allah, maka saya harus melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang diinginkan Allah itu. Kalau saya mencintai anak istri saya melakukan tindakan-tindakan bagaimana saya mewujudkan cinta itu dalam bentuk ragam, bagaimana membuat keluarga itu semakin baik. Jadi kalau saya dengan keluarga besar, bagaimana kita terus sharing, menumbuh kembangkan di dalam keluarga itu, saling menguatkan. Oh, tidak hanya dalam ucapan, tapi tindakan-tindakan nyata, termasuk di komunitas. Itu kita siap berkorban kalau kita bilang mencintai. Kalau bilang aku sayang aja, semua orang bisa melakukan. Tapi yang berkorban, bertindak untuk menyisihkan sebagian waktunya demi kebaikan-kebaikan yang dia cintai, itu yang harus dilakukan. Itu saya kira seperti itu, Ustaz. Sampai kapanpun gitu. Masya Allah. Dasar ya. Wow. Nah, Ustaz, saya tanya lagi ini. Ada nggak relevansi sukses bisnis kita itu dengan kehidupan rumah tangga atau keluarga kita? Ya, baik itu pengaruhnya. Ini bisa subjektif, Ustadz, ya. Nah, ya. Ya, gimana? Gimana? Jadi relevansi antara kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial dengan sebuah bisnis gitu ya, Ustadz, ya. Ya. Ini bisa subjektif, ya. Artinya setiap orang punya pengalaman hidup yang menumbuhkan jiwanya, hatinya tentang sebuah makna hidup itu sendiri. Jadi saya nggak menggurui, mohon maaf Ustadz, artinya setiap orang pasti berbeda mengambil kesimpulan tentang relevansi antara dua hal itu. Boleh begitu Ustadz, ya? Boleh saya jawab? Karena setiap orang pasti punya pemahaman dan aplikasi yang bisa berbeda, dan itu saya kira menjadi suatu insight, ya, bagi saya pribadi atau teman-teman, ya, apapun itu, ya. Nah, makanya saya ingin tahu ini, apakah bisnis itu bisa sukses juga ada kaitannya dengan suksesnya kita membina rumah tangga, atau bagaimana pengabdian kita kepada anak istri kita, bahkan mungkin orang tua gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Mohon maaf, Ustaz, ini relevansinya sangat besar, artinya signifikan. Tanpa itu akan tercipta. Artinya begini, Ustaz, bukan sekedar relevansi, tetapi ini harus linear, Ustaz. Linear antara bisnis itu sendiri dan rumah tangga. Begini maksudnya, Ustaz. Pertanyaan kita di awal begini, kira-kira kita bisnis itu untuk siapa? Pertanyaan yang paling awal itu. Apakah untuk diri sendiri dengan kesenangan sendiri? Gimana, Ustaz? Jadi pertanyaannya ini ya? sinyalnya agak low ini, Ustaz Nizar ini. Jadi, ya. Jadi pertanyaannya, bisnis untuk apa gitu? Untuk siapa gitu kan? Itu ya. Bisa dilanjutkan, Ustaz? Iya. Artinya begini, ini relevansinya sangat kuat sekali
Karena apa? Apapun yang dilakukan oleh seorang suami, dalam hal ini orang yang melakukan bisnis, punya keluarga, maka dia yang pertama-tama harus mempunyai satu vibrasi yang sama di rumah, Ustaz. Itu yang kedua. Yang kedua, itu kita harus mempunyai keteladanan ya. Keteladanan ada relevansinya tentang kedisiplinan di rumah, tentang cita-cita bersama di keluarga, apa visi besar keluarga itu sendiri. Yang ketiga, ini relevansi yang paling utama adalah dari keluarga kecil ini kita harus membangun satu sinergi kekuatan untuk mampu melahirkan karya besar di luar. Wow. Tanpa ada kekuatan di keluarga, bagaimana kita akan mengatakan saya mampu melakukan berkarya di luar kalau di dalam sendiri, internal kita tidak melakukan sinergi. Artinya, relevansi kuatnya itu adalah bahwa kekuatan keluarga itu akan dominan mempengaruhi usaha atau bisnis kita di luar. Wow, karya kita di luar. Oh, ya. Ini rekan-rekan. Jadi kalau di keluarga aja nggak sukses, gitu ya. Mungkin saya cari kesimpulan begini. Di keluarga aja nggak sukses, bagaimana di luar bisa sukses, gitu ya. Betul. Sama dengan pertanyaan gini tadi. Gimana kita bisa memberi manfaat kepada orang lain kalau orang terdekat saja tidak bisa menerima manfaat dari kita? Mungkin bisa begitu juga ini. Wah, ini dalam banget. Jadi yang saya maksud begitu, Ustaz. Mencintai dengan tindakan itu adalah kebermanfaatan maksimal pada lingkungan terdekat dulu, kemudian terus menyebar sampai ke mana kita mampu melakukan yang terbaik. Nah, seperti itu. It's just not enough to say I love you ya, but harus dibuktikan gitu kan. Wow. Action. Ini dasar ya. Nah, saya juga baca ini Ustaz, bahwa Ustaz Nizar ini punya cita-cita ya, impian yang sangat besar, yaitu punya visi untuk apa ya, dalam hal dunia itu membangun lembaga berbasis pendidikan yang menitik beratkan keseimbangan. Nah, ini saya membaca cita-cita ini ngeri nih ya, berbasis pendidikan yang menitik beratkan keseimbangan. Nah, ini keseimbangan terus pendidikan ini kayaknya perlu ya rekan-rekan juga mendengar. Ini seperti apa? Iya. Jadi begini, Ustaz. Saya pribadi dan tentu anak istri saya sudah saya sampaikan sebagai pemimpin rumah tangga, kepala keluarga, sahabat anak-anak sekaligus sebagai seorang ayah. Itu saya sampaikan juga bahwa ayahmu mempunyai visi seperti ini, bagaimana menurut kalian? Seperti itu. Bahkan gitu ketika saya, mohon maaf Ustaz, saya sampai mengatakan begini, andai visi ini belum kesampaian ketika ayah masih hidup, kemudian diambil sama Allah, apakah kalian mampu, sanggup melanjutkannya? Ini anak saya 3 itu saya kumpulkan, mereka bilang sanggup, ya bismillah gitu. Jadi ingin membangun sebuah lembaga pendidikan, mungkin dimulai dari non formal dulu. Ini yang boarding itu berasrama di satu tempat, mereka diajarkan tentang visi hidup di keseimbangan itu. Apa itu? Kemampuan olah rohaninya kuat, ilmu agamanya kuat. Insya Allah saya punya cita-cita bikin lembaga pendidikan tahfidz yang berbasis tahfidz, tetapi memancarkan cahayanya tahfidz itu kebermanfaatannya. Dia harus menjadi seorang orang yang sangat mampu menerjemahkan tadaburnya itu lewat kehidupan sehari-hari. Kalau bakat bisnis, diajari bisnis. Ternak, diajari ternak. Tetapi tidak menimbulkan visi utama bagaimana hidupnya bermanfaat dunia akhirat. Itu berat.
keseimbangan. Itu inspirasinya ya dari Rasulullah mengajarkan kepada umatnya. Itu luar biasa, dan para sahabat. Keseimbangan itu penting. Kalau enggak nanti jomplang gini. Harus seimbang. Oke, berarti keseimbangan itu tadi ya. Berarti sudah saya tangkap ini bahwa nilai-nilai yang diajarkan itu ya juga harus bermanfaat ya, bisa diaplikasikan untuk masyarakat. Jadi apa yang diajarkan dalam lembaga itu ya dunia akhirat gitu ya, gitu. Jadi kalau ingin bermanfaat, tentu para siswanya kan harus belajar juga tentang bisnis, tentang beternak tadi kan, tentang berkebun ya kan, gitu. Ini keseimbangan yang saya tangkap. Ini luar biasa ini luar biasa ya. Keren ini. Nah, Ustaz, satu lagi ini. Apa sih yang membuat bisnis kita itu sukses gitu? Kita kan sudah belajar kemana-mana ya, cari ilmu bisnis macam-macam. Kira-kira yang paling pokok membuat bisnis itu sukses dalam artian bukan menjadi konglomerat begitu, bukanlah. Sukses itu maksudnya menjadi kita bahagia gitu loh, maksudnya dengan bisnis ini apa sih? Kalau menurut Ustaz? Begini, jadi sangat sederhana buat saya. Jadi ketika ini bagaimana bisnis kita sukses supaya membuat satu hal itu membuat bahagia. Jadi bahkan tagline kami, moto produk kami di perusahaan CV Sehat Nusantara yang salah satunya produksinya Sasa Herbal itu adalah sehat, sukses, bahagia. Sehat, sukses, bahagia ya, ada 3 ya. Ya, itu moto perusahaan kami yang kita delivery ke seluruhnya, dari top manajemen sampai ke paling jauh di lapangan. Jadi ini sebuah mitra yang harus di framing, ini value yang harus ditanamkan, sehat, sukses, bahagia. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana saya bisnis sukses, yang pertama adalah kalau saya berpikir dari saya, mungkin subjektif, adalah visi kita bagaimana hidup itu bermanfaat, termasuk membangun usaha. Ketika bermanfaatnya besar, ada dampak ekonomi, karena ini bisnis, itu adalah sebuah dampak. Jadi ekonomi, benefits, keuntungan itu ada dampak. Tetapi yang utama adalah bagaimana bermanfaat produk kita, kalau itu sebuah produk ataupun jasa, itu menjadi satu problem solving. Itu saya kira seperti itu. Jadi sangat sederhana. Dan itu perlu tindakan, bukan kata-kata seperti tadi itu. Oke, saya lagi yang saya garis bawahi tentang kebermanfaatan ya. Itu. Ini dasar. Oke, satu lagi Ustaz. Ya. Menurut Ustaz tentang orang tua bagaimana Ustaz? Buat saya punya cerita. Ketika saya masih sekolah di SLTA, saya itu berkata pada ibu saya. Ini surat itu masih saya ingat terus. Saya bilang, Ibu, saya belum mampu membahagiakan Ibu. Gitu. Andai hari ini Ibu meminta sesuatu pada saya, apa yang bisa saya lakukan, bahkan sebagian dari apa yang saya ada ini, saya siap serahkan kepada ibuku. Itu waktu SLTA. Saya memang sangat mencintai orang tua saya. Pertama memang itu diajarkan oleh agama kita, tetapi prakteknya di lapangan adalah ibu saya itu salah satu, bapak ibu saya, support terhebat di hadapan saya sebagai anak. Support, keteladanannya luar biasa. Mohon maaf saya kalau udah bicara ibu itu memang sedikit agak emosional, karena luar biasanya. Makanya sampai hari ini, dimanapun ketika mengisi acara apapun misalnya, satu hal yang saya bisa stop kegiatan itu ketika ada telepon berdering dari ibu saya.
Kalau di luar itu saya masih bisa, ini dari klien, dari customer, dari relasi, itu saya masih bisa diamkan ketika saya ngisi di depan podium atau di acara misalnya, atau di meeting. Tetapi kalau saya yang telepon ibu, maka stop. Mohon maaf, saya sebentar masih ada telepon dengan ibu. Itu. Jadi per hari ini apapun yang saya lakukan, saya minta izin, minta ridho sama orang tua atas penghormatan dan takzim saya kepada orang tua saya. Ridho walidain bagi saya itu kata yang tidak pernah putus dan itu harus kita lakukan sebagai anak. Jadi saya tetap anak buat orang tua saya. Saya tetap anak kecil walaupun saya sudah di atas 50 tahun. Buat orang tua saya, Nizar adalah anak manis dan saya setiap pulang saya tanyakan apa yang ingin membuat ibu bahagia yang harus saya lakukan. Itu. Sampai per hari ini setiap saya pulang 2 hal walaupun per telepon itu 2 hal yang saya lakukan. Pertama, saya akan sampaikan tentang bagaimana ibu saya harus jaga kesehatan. Yang kedua, permohonan maaf saya. Saya tetap minta maaf. Yang ketiga, keinginan ibu saya apa? Itu yang harus saya penuhi sampai hari ini. Jadi saya nggak boleh menolak keinginan orang tua saya. Karena buat saya, ibu itu luar biasa. Bapak saya sudah meninggal, tinggal ibu. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Ini saya sampai merinding. Masya Allah, begitu ya. Ibu masih ada ya, Ustaz ya? Masih, sudah usia hampir 90. Buat saya luar biasa, Ustaz. Kalau bicara ibu memang saya emosional. Buat saya ibu itu luar biasa. Dan itu membuat saya tetap semangat, salah satunya dari doa dan motivasi ibu saya. Termasuk cita-cita saya, harapan saya, visi saya pun saya sampaikan ke ibu dulu sebelum saya sampaikan ke Allah gitu loh. Saya minta revisi, kita ini bener nggak visi saya itu. Kalau udah bagus, ibu ridho. Ibu akan doakan apa yang kamu inginkan, semoga Allah ridho. Baru saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya seperti ini ingin saya, misalnya seperti itu. Ya, jadi ini rahasia kesuksesan ya dari. Tuhan tahu, insya Allah bagi saya ridho Allah, ridho walidain itu harga mati tadi. Iya. Ustaz, ini Ustaz Nizar kan sudah masuk sekitar usia 51 ya. 51 tahun, sudah tua Ustaz. Ya tapi saya katakan di awal, Ustaz ini semangatnya luar biasa, bahkan silaturahimnya itu ya Allah ya, kadang-kadang malam-malam tiba-tiba ya di depan rumah saya, kadang-kadang di tempat lain, ini dasar ya gitu kan. Ustadz Nizar ini anak keberapa ya dari keluarga saudara yang ada ya? Anak ke-6 Ustadz. Bapak saya seorang guru agama, ibu saya ibu rumah tangga, guru ngaji di kampung. Jadi saya anak ke-6 dari 8 bersaudara. Itu yang anak kandung. Tetapi ibu saya mempunyai anak asuh sangat banyak. Gitu ya. Itu yang salah satu yang menginspirasi saya. Jadi anak yatim yang nggak punya orang tua karena nggak ada ekonominya berat. Walaupun keluarga saya ekonominya dalam tanda kutip ekonomi perjuangan. Tapi kita tampung sampai dinikahkan, disekolahkan, dan itu alhamdulillah banyak. Saya nggak bisa ngitung, saya nggak ingat teman. Iya. Dan beliau ini orang tua di Banyuwangi, Ustaz ya. Di Banyuwangi, Ustaz. Okay. Alhamdulillah. Saya juga lihat juga anak Ustadz ini kan ada 3 dan sudah kuliah semua, ya sudah besar ya. Apa sih yang diharapkan Ustadz Nizar sebagai orang tua untuk anak-anaknya nanti? Ya, baik Ustaz. Jadi saya revisi anak saya yang kuliah masih 1 Ustaz. Ini semester akhir ini. Iya. Yang nomor 2 masih SMA kelas 3, aliyah ya, tepatnya aliyah kelas 3. Yang nomor 3 masih aliyah kelas 1. Semuanya basicnya dari SD saya ajak ke pesantren, kita ajak diskusi. Tentu harapan orang tua untuk anak-anak kita tentu
tidak jauh dari apa yang kita ajarkan. Doa-doa kita juga jadi satu pemahaman, jadi qurrata ayun, waja'alna lil-muttaqina imama, begitu. Jadi itu goalnya tertinggi adalah ya tentu jadi anak soleh begitu. Makanya setiap hari kita juga berdoa untuk itu. Tetapi dalam aplikasi di lapangan, tentu banyak hal yang semampu saya sebagai orang tua mengarahkan anak-anak untuk tetap semangat belajar. Saya ajarkan ke anak-anak saya sering sekali itu cara membangun visi. Itu saya kira itu yang paling nomor satu. Mereka harus bermanfaat, bahwa kita ini harus bermanfaat di dunia ini karena dunia itu sementara. Seperti itu, Ustaz. Iya, iya, ya, ini dasar ya. Oke. Saya lihat juga Ustadz Nizar ini aktif ya di komunitas, kemudian di lembaga-lembaga ya, baik lembaga keagamaan ya, kemudian lembaga sosial, aktif juga di masjid ya. Ini tidak banyak orang pebisnis yang kemudian mereka juga berada di tempat-tempat seperti itu, di lembaga sosial, di keagamaan dan lain-lainnya itu. Ini apa ya motivasi dan resepnya ya supaya bisa aktif, dan kenapa kita harus aktif di lembaga-lembaga seperti itu gitu. Iya, Ustaz. Yang pertama adalah bahwa yang saya sadari sebagai seorang hamba, mohon maaf, kita itu sekecil apapun, sehebat apapun, sebesar apapun, ataupun serendah apapun, tetap aja bahwa kita itu hamba yang harus mengabdi. Jadi motivasi memang yang pertama adalah memang hidup itu ibadah, Ustaz. Yang pertama. Kedua, bahwa waktu itu sangat cepat berlalu, sangat kencang sekali, dan kita kalau sampai terlambat menggunakan waktu itu untuk hal-hal positif begitu, maka kita semakin menyesal kemudian hari. Maka dalam hidup saya tentu ada keseimbangan yang saya berusaha, walaupun masih kurang jauh, Ustaz, sangat jauh sekali kurangnya, berusaha menyeimbangkan kegiatan semuanya itu seimbang. Ya, di masjid jadi bagian suruh-suruh saya siap. Di DMI saya juga di pengurus bagian lain-lain siap. DMI itu Dewan Masjid Indonesia. Iya, Dewan Masjid. Saya di situ juga diajak di Podia, di aktivitas lain di TDA saya bagian lain-lain. Pokoknya sesuai apa yang bisa kita lakukan supaya hidup kita bermanfaat, Ustaz. Biar kita nggak menyesal besoknya. Kalau bisnis itu kan didelegasikan, Ustaz. Kita punya tim, bisa didelegasikan itu, Ustaz. Itu pentingnya kita berbagi apa itu tugas. Karena ini tim, bukan Superman katanya, tapi super tim begitu lah. Gitu. Iya. Iya, Ustaz. Luar biasa, Ustaz. Karena sudah lumayan ya, mungkin hampir 1 jam nggak terasa ya. Iya. Banyak inspirasi ya yang saya dapatkan ya di dalam perbincangan ini, dan saya pribadi ya sangat cocok gitu loh dengan Ustadz Nizar ya, baik pemikirannya, cara berkomunikasinya, terus cara memuliakan orang lain, ya sahabatnya dan lainnya, itu luar biasa. Hanya kalau boleh jujur, Ustaz, saya pribadi, mungkin ini subjektif ya, saya dengan Ustadz Nizar ada satu yang kadang saya tidak bisa terlalu dekat dengan Ustadz Nizar nih. Saya sampaikan aja. Ya. Itu, Ustaz. Iya. Tentang ini loh. Saya ini kan, mohon maaf, ini sensitif sebenarnya. Saya kan tidak merokok, Ustaz ya.
Iya. Saya itu kadang-kadang terbatasi ya, ketika bergaul lebih dalam, ketika saya nggak bisa nimbrung ya kepada sahabat saya itu gara-gara mereka pada asik ngerokok, menurut saya nggak bisa gitu. Ini bagi saya kurang asik gitu loh. Nah, Iya. tapi bukan 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 masalah saya yang akan saya tanyakan ke Ustadz Nizar. Hanya saya ingin mendengar aja pandangan Ustadz Nizar tentang merokok itu apa sih? Ini tambahan aja. Ini soalnya sangat sensitif dan pro kontra juga gitu kan. Saya sudah berhenti saya. Masya Allah. Barakallah. Saya berhenti, teman-teman saya pengaruh untuk berhenti. Saya surprise. Nah, iya. bisa berhenti ini, ya Allah. Ayo sampai. Ya pokoknya kepingin berhenti sambil terus diskusi sama teman-teman, kita support teman-teman saya di komunitas ini juga sudah mulai belajar gitu. Ya tentu banyak mudorotnya, banyak mudorotnya dari banyak manfaatnya. Jadi mungkin mudorotnya 99% gitu, manfaatnya nggak berarti. Serius. Saya surprise ini. Karena terakhir saya lihat itu Ustadz Nizar masih merokok itu. Ya. Surprise. Ya ini bukan bagian evaluasi. Saya bukan orang yang menganut paham bahwa rokok itu haram. Enggak. Boleh-boleh aja, toh di dalam hukum fikih juga disebut makro ya kan. Ada yang membolehkan dan lainnya. Saya nggak masalah, hanya kalau bagi saya pribadi ini masalah alergi atau kesehatan aja gitu. Bukan masalah haram enggak gitu. Artinya nggak terlalu masalah sih buat saya gitu kan. Gitu. Hanya saya tadi surprise gitu, ternyata saya sudah berhenti. Nah ini apa yang ternyata kan bisa ya berhenti. Itu apa yang menjadikan bisa berhenti dan manfaatnya apa sih selama ini gitu. Jadi mohon maaf. Saya kan cowboy lah. Jadi saya memang hidup dari dunia jalanan. Dari saya itu benar-benar dari dunia jalanan betul. Saya sekolah itu mulai supaya cukup ya sambil ngamen itu di SLTA. Kuliah sambil jual telur asin misalnya. Itu sambil loper koran, sambil dagang yang lain macam-macam misalnya. Itu saya di jalan. Orang jalan lah gitu ya. Bener-bener saya. Dari situ saya banyak belajar hidup juga. Tidur di terminal itu kebiasaan saya. Ya begitu pun. Pernah suatu saat saya itu karena agak nakal di sekolah dalam tanda kutip ya, itu sampai bernadar ya. Takut saya nggak lulus sampai bapak ibu saya kecewa. Itu bernadar ingin jalan kaki ketika lulus dari tempat sekolah saya, dari rumah. Itu sekitar 70-80 kilo lah. Karena saya diumumkan lulus ya dan bahkan nilai terbaik ranking 1. Ya saya jalan kaki Ustaz. Karena saya bernadar ketika sholat malam itu waktu SLTA pulang 3 bulan sekolah itu saya karena saya memang agak sedikit tanda kutip pemberontak. Jadi nakal saya itu pemberontak, di sekolah juga suka memberontak. Pemberontak pemikiran nggak cocok saya lawan gitu. Itu memang saya sadari secara etika nggak bagus, tapi waktu itu nggak sadar. Gitu. Guru-guru saya lawan di muka umum gitu loh, ketika debat gitu misalnya. Karena saya suka baca buku sejak dulu, jadi saya kalau nggak pas tuh saya lawan langsung gitu. Hanya saya sampai tanda kutip, oh ini Nizar nakal ini bisa nggak lulus kamu katanya gitu. Akhirnya saya nangis malam itu, saya berdoa ya Allah, semoga Allah memberikan saya ridho untuk lulus sekolah begitu. Saya bernadar jalan kaki kalau lulus ya Allah gitu. Dan lulus saat teman-teman itu satu kelas saya sampai bingung, lu ngapain sih nggak punya duit? Ayo tak kasih duit untuk pulang ketika lulus tuh. Saya bilang, oh enggak, saya memang kepengen jalan kaki aja. Mas, berapa kilo itu? Saya tahu ada itu. Orang tua nggak tahu di rumah. Loh, teman saya tak suruh pulang duluan, nyampein kalau Nizar insya Allah besok pulangnya gitu. Nyampe rumah bengkak semua kaki saya, 80 kilo jalan kaki, nggak pernah jalan. Dan itu terkabul Terkabul. Itu salah satu bentuk kemauan saya. Kalau saya punya sesuatu
hal yang saya inginkan. Saya terus berusaha semaksimal mungkin. Termasuk hari ini, dari pertanyaan itu manfaatnya apa tadi merokok? Oh ini nggak ada manfaatnya, saya semakin tua, saya harus berhenti. Misalnya ya berhenti sudah. Nah itu teman-teman saya kasih tahu. Belajar walaupun belum 100%, tapi belajar terus berupaya. Saya juga dalam proses belajar ini, dalam proses belajar untuk berhenti. Itu insya Allah sudah jauh lah Pak, itu sangat jauh. Gitu. Itu bagian dari kemauan, Tat. Semuanya tergantung kemauan. Kalau melihat banyak ceritanya sisi gelap saya maupun baik saya itu bukan orang baik Ustaz. Jadi banyak sisi gelapnya. Itu bagaimana saya ingin sesuatu, kemauan saya itu hanya bersandar sama Allah itu aja. Jadi walaupun saya bukan orang baik tapi alhamdulillah saya sandarannya tetap sama Allah gitu loh. Itu aja Ustaz. Subhanallah. Kalau Ustaz bukan orang baik itu saya bagaimana? Betul Ustaz. Jadi gini, karena Allah menutupi saya Ustaz gitu. Ya Ustaz, jadi gini. Kenapa saya tadi nanya tentang rokok ya, tapi saya lagi mohon maaf ya, itu hal yang sensitif memang. Bahkan gini loh, kalau Ustaz tahu ya, saya itu jarang ya menyinggung soal itu ke rekan-rekan. Karena apa? Saya merasa jaga diri lah, nggak enak lah. Iya. Ya, selama saya bergaul dengan Ustadz Ijar, pernah nggak saya ngomong, ngapain sih ngerokok? Nggak pernah. Nggak pernah, iya, betul. Karena apa? Saya juga menjaga. Itu kan privasi ya. Iya. Kebutuhan mereka lah, anggaplah begitu. Dan sekali lagi saya tidak menganut paham bahwa rokok itu haram, enggak sampai gitu ya. Saya ikut para ulama aja, makruh kan masih bisa dilakukan, artinya nggak berat lah. Tapi memang selama ini saya menjaga, ya jangan terus untuk bertanya ngapain ngerokok, kamu mengganggu saya, enggak. Saya hanya tahu diri aja, ya gitu. Kalau memang saya nggak bisa ke sana, ya mungkin saya agak jauh dulu, mungkin nanti kalau sudah selesai baru ngobrol lagi, mungkin begitu ya. Ya artinya gini, hanya yang saya rasakan secara sosial, pergaulan, yang kebetulan saya tidak tahan dengan bau itu, asap itu, maka agak mengganggu. Makanya kadang-kadang saya ingin akrab gitu, kadang-kadang nggak bisa terlalu akrab. Kenapa? Ada suatu saat mereka butuh menyalurkan keinginan itu, tentu kan nggak mungkin mereka ngajak saya. Buktinya Ustadz kalau dulu ya, mohon maaf ya, Ustadz kalau ngerokok ngajak saya kan enggak. Tiba-tiba di ruang sebelah ya sudah nongkrong, sudah ngumpul sama teman-teman, sama geng gitu kan. Saya ditinggal sendiri kan. Nah, itulah yang kadang-kadang menjadi jarak, tidak terlalu begitu bisa akrab mendalam ya. Sedangkan kalau saya lihat orang sambil nongkrong rokok itu enak sekali kayaknya ngomong, membahas ngalor ngidul, bahkan sampai hal yang lebih privasi. Justru itu dalam hal positifnya mungkin lebih akrab. Saya nggak bisa gitu loh. Subjektif saya, wah saya ini dianaktirikan ini. Gitu. Ya itu aja satu yang luar biasa. Ya saya kira luar biasa, ini inspirasi ya. yang kita dapatkan ya. Oke, mungkin terakhir ya yang perlu disampaikan ke anak-anak muda sekarang atau rekan-rekan pebisnis sekarang, kira-kira apa? Apa ya? Yang pertama saya juga masih dalam tahap belajar, itu yang pertama. Jadi sukses itu adalah salah satunya kita terus ingin belajar memperbaiki diri, ingin meningkatkan kapasitas kita, itu juga kategori sukses. Jadi saya dan teman-teman semuanya, mari kita terus belajar meningkatkan kapasitas kita, kemampuan kita untuk lebih baik lagi dalam segala bidang. Saya kira seperti itu, kan? Iya, proses ya. Jadi itulah yang saya suka ya dari Nijar. Karena setiap orang memang terus berproses, tidak dibatasi dengan usia. Saya juga demikian, saya terus belajar. Ada kata kunci tadi yang saya tangkap bahwa kita harus meningkatkan kapasitas ya.
Kapasitas kita, kapasitas itu berarti kebermanfaat kita kepada banyak orang, tidak hanya untuk diri sendiri. Kalau kita berbisnis tidak hanya untuk diri kita sendiri manfaat itu, ya, tetapi juga untuk orang lain. Sama dengan kita beragama ya, berislam, apapun agamanya. Tentu agama itu bisa dibuktikan, ya tadi kan, kemanfaatnya kepada orang lain gitu, ya gitu. Ya, jangan ngaku cinta katanya tadi, sayang, harus ada pembuktian. Saya kira itu teman-teman yang bisa kita ambil dari perbincangan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaatnya ya dari perbincangan ini, inspirasi yang luar biasa. Tentu saya doakan ya kepada Ustadz Nizar dengan tim dan grupnya ya di Sasa Herbal Oilnya, mudah-mudahan tetap jaya, sukses, maju dan berkah. Ya. Amin. Ya, amin. Saya Ali Mahdi secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Nizar yang bersedia ya memenuhi undang saya dalam video ini. Terima kasih Ustadz. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.